Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, olubris kuntul baris. Pagi ini kita melanjutkan untuk mendiskusikan tentang, ya bukan mendiskusikan, mendengarkan tentang bagaimana mengisi aplikasi pendataan survei individu. Perlu saya sampaikan sebelum kita serahkan ke Gus Ivan, satu, absensi yang ingin yang menghendaki e-sertifikat itu tidak dalam konteks absen menulis di chatting Zoom atau menulis di chatting YouTube. Jadi absennya nanti ada formulir absen yang di Google Form yang sudah kita siapkan untuk kemudian diisi di sana. Jadi kalau menulis di chatting Zoom maupun chatting YouTube maka tidak akan tercatat sebagai pihak yang menghendaki e-sertifikat yang yang dibagikan. Kemudian yang kedua, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan. Kerabat desa yang ingin menyampaikan silaturahmi Idul Fitri karena besok nggak boleh mudik, berarti kan yang di kampung nggak ketemu saudara yang di kota nggak ketemu langsung dengan saudara yang di kampung, pendamping lapangan desa nggak bisa sowan sungkeman ke Gus Menteri, jadi bisa dipresentatifkan dengan mengirim video selamat Idul Fitri atau menyampaikan ucapan Idul Fitri kepada Gus Menteri, mungkin kepada teman-teman di Kemendes atau di Kemendagri atau warga perantauan kalau kades atau perangkat desa, silakan bisa dibikin dalam bentuk video maksimal 1 menit, dikirim melalui WA official TV Desa. Nanti kita siapkan untuk dijadikan tayangan selamat tidak boleh mudik, itu bisa menyaksikan greeting Idul Fitri dari kerabat-kerabat kita yang ada di desa. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, karena biasanya kalau udah seminggu menjelang Lebaran itu suasananya udah Lebaran, jadi berangkat ke kantor juga males gitu kan, udah siap-siap belanja baju untuk buat Lebaran dan seterusnya. Oke, Gus, silakan Gus, ini survei individu seperti apa, langsung bisa disampaikan. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, para pendamping desa, baik yang di desa, di kecamatan, di kabupaten, provinsi, dan nasional. Ini ada Pak Care, Pak Kepala Desa, Pokja, relawan pendataan desa. Selamat pagi. Jadi kita masuk hari ini sampai ke bagaimana mendata warga atau individu. Ini satu hal yang revolusioner ya. Sebetulnya pendataan yang relatif lengkap untuk individu itu biasanya munculnya justru menjelang pilkada, menjelang pilpres, yang orang-orang menyebut sebagai canvassing. Jadi mengetahui bagaimana kondisi warga secara real ya, dan kemudian mengetahui apa yang dibutuhkan oleh warga, dan itu kemudian digunakan oleh para politisi untuk bisa menarik perhatian warga. Sebetulnya hasil dari pendataan warga punya sisi. Halo Gus. Ini sepertinya karena Gus Ivan sedang dalam perjalanan, mungkin ada sinyal yang kurang bagus di perjalanan.
kita tunggu untuk bisa terkoneksi kembali. Sambil menunggu, sambil saya ingatkan kerabat desa, teman-teman pendamping, untuk absensi itu ada di formulir tersendiri dalam konteks apabila menghendaki untuk mendapatkan e-sertifikat. Kalau untuk untuk sekedar say hello nggak apa-apa di chatting, baik di Zoom maupun di channel YouTube. Tapi kalau untuk mendapatkan e-sertifikat, tempatnya bukan di chatting itu, tapi ada formulir tersendiri. Kita masih menunggu koneksi dengan Gus Ivan, dan saya berharap teman-teman kerabat desa yang mengikuti melalui Zoom meeting, resinya nggak usah ditekan-tekan, jadi karena nanti kalau memang ada kesempatan untuk bertanya baru silahkan pencet raise hand. Tapi untuk saat acara sedang berlangsung mungkin tidak perlu raise hand dulu. Kita akan mendengarkan materinya dengan seksama. Kita masih menunggu Gus Ivan koneksinya. Mungkin kita jeda dulu sesaat sambil menunggu koneksi dari Gus Ivan. Oke, kembali ke sarapan SDGs Desa spesial. Kenapa spesial? Karena ini ada tentang khusus pembelajaran bagaimana mengisi aplikasi-aplikasi, dan saat ini tentang survei individu. Gus Iwan sudah bergabung? Siap, mohon maaf kena blank spot di jalan tol. Siap. Jadi lanjut guys. Ya. Siap. Jadi mungkin tadi yang sempat masuk bagaimana data ini, data level individu itu di sensus itu, misalnya sensus penduduk, tidak akan selengkap yang ada di SDGs desa karena memang tujuannya berbeda. Bahkan sensus penduduk 2020 karena pas ada COVID, kemudian kegiatannya adalah mencek data dari Adminduk, apakah ada penduduk yang nyata di lokasi di desa dari data Adminduk. Itu untuk membuat hanya ada jumlah, jadinya tidak ada data-data yang lain gitu. Nah, data yang lengkap itu biasanya malah digunakan misalnya oleh para politisi menjelang pemilihan gitu. Nah, yang dibutuhkan di SDGs desa sebetulnya kenapa sampai ada pendataan pada level keluarga dan kemudian individu, itu memang karena kaidah atau adagium dari SDGs desa adalah no one left behind. Artinya tidak ada satu orang pun warga desa yang tertinggal dari kue pembangunan. Dan oleh sebab itu konsekuensinya di dalam pendataan adalah harus ada data pada level individu atau warga desa. Nah, sebelum kita bergerak lebih lanjut, kita cek bagaimana kondisi pendataan pada pagi hari ini. Kondisinya menunjukkan sejak jam 00 sampai jam sekarang ini ya, itu ada 45.578 warga yang didata ya. Kemudian 16.200-an keluarga, 269 atau 270-an RT ya. Kemudian ada 30 desa. Jadi ini lebih tinggi dari hari kemarin ya. Hari kemarin mencapai angka 40.000 dan sekarang angka 45.000. Artinya memang ada pergerakan laju yang semakin tinggi di dalam proses pendataan. Dan memang tengah malam tadi ada proses untuk peningkatan kualitas server
supaya lebih mudah diakses dari lapangan. Nah, kita memang proses pendataan pada level warga. Jadi pada level warga, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu terutama berkaitan dengan konsep tenaga kerja dan kemudian penghasilannya. Pertanyaan yang paling banyak muncul pada aspek pensiunan itu tergolong bekerja atau tidak. Secara konseptual, pensiunan itu tergolong tidak bekerja. Namun penyusun aplikasi membuat bahwa pendapatan atau penghasilan itu hanya muncul jika pilihan pertamanya itu bekerja. Itulah sebabnya ketika ada masukan dari lapangan bahwa pensiunan itu bukan ketika diklik tidak bekerja maka tidak ada penghasilan bulanannya, maka kemudian pensiunan dimasukkan kepada klik bekerja. Jadi ada kesalahan teknis yang sebetulnya berbeda dari konsepnya. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, pas kita masuk di dalam aplikasi SDGs Desa, kami menyarankan menggunakan versi 1.8. Apa bedanya dengan versi sebelumnya? Kuesionernya sama, sehingga menggunakan versi yang lama pun bisa. Mengapa kemudian dirasakan yang versi lama, versi 1.1 sampai 1.6 ya? Sebetulnya di internal kami ada 1.7, itu lama, terasa lama, karena sebelum data masuk dari Android ke dalam server sistem informasi desa di Kementerian Desa, itu di sana ada aspek mencek apakah data yang ada di dalam server sudah sampai puluhan ribu, kemudian sampai ratusan ribu, apalagi sekarang sampai jutaan, itu mencek satu persatu menjadi lama bagi Android gitu. Sehingga kemudian dirasakan ini sudah diklik upload, tapi kok ternyata tidak terupload terus. Sebetulnya Androidnya sedang bekerja mencek apakah ada data yang sama. Nah, di dalam versi 1.8 mencek melalui pendata itu merasakan bahwa 1.8 lebih cepat. Karena memang proses untuk mencek lewat Androidnya dihilangkan. Konsekuensinya adalah data-data ganda bisa muncul di dalam API SDGs, yaitu web untuk mencek hasil pendataan. Kemudian bagaimana mitigasinya? Kami atau berdasarkan masukan dari lapangan, maka tetap digunakan versi 1.8, kemudian ditambah fasilitas admin desa bisa mendelete. Kemudian ada fasilitas nanti pada saat pengolahan di akhir Mei itu bahwa semua data yang double, yang belum sempat di-delete oleh admin desa, itu kemudian akan di-delete otomatis oleh sistem, yaitu data-data yang masuk lebih lama akan di-delete. Sementara data yang paling akhir, yang double tapi waktu pemasukannya paling akhir, itu yang masih ada di dalam web pendataan. Kalau kita lihat di entry survei individu, itu di bagian atas ada nomor RT dan RW. Kita sudah diskusikan kemarin mengenai berbagai permasalahan lapangan juga. Kemudian nomor KK dari individu itu, kalau belum punya KK, maka diisi dengan angka-angka yang sederhana. Beberapa pendata merasakan bahwa ketika nomor KK diisi dengan angka 9 sebanyak 16 kali, itu KK yang lama kemudian menjadi hilang. Karena memang di aplikasi rilis lama itu tidak boleh ada KK dan NIK yang double. Nah, di dalam aplikasi baru ini dengan resiko bahwa boleh double tadi, tapi keuntungannya lebih cepat masuk ke server, dengan data double nanti bisa dihilangkan. Kemudian NIK juga sama. Mengapa
disampaikan bahwa angka 9 itu sebetulnya konvensi, ya, kesepakatan di antara para ahli statistik bahwa kalau ada data yang tidak ditemui di lapangan, maka kodenya itu 9. Entah itu 9, 99, 999 dan seterusnya. Tapi dengan kondisi SDGs kita saat ini, ya, maka itu silakan ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Intinya jangan ditulis angka yang seperti KTP, ya, tapi ditulis NIK yang tidak seperti itu, sehingga nanti dengan mudah bisa diketahui bahwa ini sebetulnya warga yang belum punya NIK. Kemudian dituliskan nama, ya, kemudian jenis kelamin, ya. Sudah pasti jenis kelamin di sini hanya ada laki-laki dan perempuan karena sifatnya untuk fisik. Kemudian tempat lahir, ya. Tempat lahir, tanggal lahir ini, atau mungkin ini sudah ada di ketua RT, jadi tinggal diisikan gitu. Kemudian usia, ya, usia ini kenapa tetap ada pertanyaan, kenapa ada tanggal lahir kemudian ada usia? Memang ini untuk mencek ulang, ya, apakah mungkin ada kesalahan, ya. Dan kemudian sekaligus untuk melihat apakah di sini ada usia kurang dari 1 tahun atau ini kita sebut sebagai neonatal setelah ada kelahiran. Kemudian usia status pernikahan adalah status kawin atau nikah, ya, belum kawin, kemudian cerai hidup artinya pasangannya itu sebetulnya masih ada, ini cuman sudah bercerai. Dan cerai mati itu maksudnya adalah karena pasangannya itu meninggal, maka otomatis itu cerai, ya, yang kita sebut sebagai cerai mati. Untuk agamanya di sini ada 6 agama yang diresmikan oleh negara, namun juga di situ ada agama lainnya, ya, karena di dalam konsep yang terbaru berbagai agama yang ada di misalnya berbagai suku itu bisa dimasukkan. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dan kemudian lainnya. Kemudian setelah itu warga negara, ini juga saya kira kita sama-sama sudah mengetahui, warga negara Indonesia atau warga negara asing, ya. Kemudian ditanyakan nomor HP. Kita ketahui nomor HP ini sekarang menjadi penting karena ini adalah bahan untuk mencek kondisi lapangan. Jadi misalnya ada keluarga yang nanti menjadi pemanfaat kegiatan program oleh pemerintah maupun swasta, maka bisa dicek dengan nomor HP. Kemudian nomor WA, kita ketahui nomor WA lebih cepat untuk menyampaikan pesan gitu, terutama ketika ada kondisi di mana kita tidak bisa menerima telepon. Kemudian email, kemudian Facebook. Kenapa Facebook ini dianggap penting? Karena menurut APJI, ya, Asosiasi Pemberi Jaringan Internet itu disebutkan bahwa di pedesaan yang dominan itu Facebook. Jadi maka Facebook menjadi penting. Kemudian Twitter, ya. Twitter juga penting karena tren kenaikan laju, ya, laju internet di desa itu adalah Twitter dan Instagram, ya. Jadi kembali kami sampaikan untuk berbagai pihak, Kementerian Desa akan berupaya untuk memfollow, ya, baik itu Facebook, Twitter atau Instagram lembaga di desa maupun warga desa, ya. Kemudian ditanyakan yang terakhir, apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir. Jadi kerabat desa sekalian, pertanyaan kepada desa, ya, level desa, pertanyaan pada level RT itu isinya adalah terutama layanan kepada warga desa, layanan kepada keluarga desa. Kemudian pertanyaan pada level keluarga dan pertanyaan pada level individu itu sebagian besar isinya adalah
bagaimana manfaat layanan tersebut ketika digunakan oleh keluarga atau oleh warga. Itulah sebabnya, ini contohnya, ada pertanyaan, apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir? Jadi ini untuk menyebutkan bahwa meskipun ada layanan internet di tingkat RT, tapi apakah warganya, warga RT tersebut, yaitu individu dan keluarga, itu menggunakan layanan internet tersebut. Jadi ini gunanya untuk itu. Kemudian berikutnya adalah soal pekerjaan. Ini adalah konsep tentang pekerjaan. Jadi kalau kita mencek mengenai angkatan kerja dan kemudian orang yang bekerja, itu yang dimaksud ibu rumah tangga yang tidak bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang bekerja. Untuk aspek-aspek ini, yang terutama dilihat adalah anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke ini. Itu terutama untuk anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas. Kira-kira 10 tahun yang lalu, itu konsepnya adalah yang berusia di atas 10 tahun. Tapi hari ini konsepnya adalah yang berusia di atas 15 tahun. Bagaimana kalau kami sudah terlanjur mengisi padahal warga itu ternyata berusia di bawah 15 tahun, tidak apa-apa. Nanti pada waktu pengolahan, nanti otomatis hanya akan diambil yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi bersekolah, ibu rumah tangga itu adalah angkatan kerja, tapi bukan labor force. Ya, jadi kalau labor force yang dihitung sebagai pengangguran itu hanya yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi gunanya seperti itu. Memang konsep seperti ini saat ini sedang mengalami tantangan, ya, karena sebagian besar dari ibu-ibu rumah tangga di wilayah yang lokasi internetnya itu 4G ternyata juga sekaligus bekerja. Jadi kalau di masa lalu konsep ibu rumah tangga itu dikeluarkan dari labor force, yang bersekolah juga dikeluarkan dari labor force, karena dianggap belum termasuk golongan yang produktif. Kemudian yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, ini golongan produktif tapi bekerjanya tidak bisa atau tidak full. Kemudian yang terakhir adalah yang bekerja. Jadi di sini untuk melihat konsepnya adalah konsep angkatan kerja. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa tim teknis ketika menyusun aplikasi ini membuat bahwa hanya yang bekerja yang kemudian sebagai pertanyaan prasyarat untuk konsep yang berbeda, dan hal ini kami mohon maaf. Kemudian ketika ditanyakan pekerjaan utama, ya, pekerjaan jadi ketika bekerja itu ada listnya, ya, ada listnya. Kemudian ditanyakan mengapa ada pekerjaan utama. Seperti kemarin sudah disampaikan bahwa lazimnya warga desa itu memiliki berbagai jenis pekerjaan, bukan sekedar warga desa, tapi itu adalah khas untuk Indonesia yang memiliki berbagai pekerjaan dan kemudian berbagai penghasilan. Kemudian di tiap memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini boleh BPJS ketenagakerjaan atau asuransi ketenagakerjaan yang lain. Tapi intinya bahwa ada jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita ketahui bahwa ini menjadi salah satu indikator SDGs desa nomor 7 mengenai ekonomi. Jadi bahwa orang yang bekerja itu selayaknya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Nanti hitungannya adalah bahwa warga desa yang bekerja itu
berapa persen yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Kemudian penghasilan setahun terakhir. Menghitungnya tentu saja kalau punya penghasilan rutin, dihitung bulanannya berapa kali 12. Kemudian mungkin ada tambahan penghasilan lain. Kalau menjadi petani, maka bisa dihitung misalnya setelah panen, kalau setahun panen 2 kali, kemudian ada tambahan panen lagi 1 kali, kemudian itu dijumlahkan menjadi setahun. Ya. Kalau misalnya di luar Jawa banyak sekali yang menjadi pekebun, itu panennya berapa, dan kemudian setiap tahun atau paling tidak ditanyakan setahun terakhir. Ya. Setahun terakhir itu mendapatkan penghasilan berapa. Halo Gus. Kemudian penghasilan. Ini adalah jenis penghasilan bisa muncul. Ini adalah jawaban yang. Halo, bisa? Gus Kacap? Ya, lanjut. Apakah ya. Jadi di pekerjaan ini adalah isinya mengapa banyak seperti ini. Itu adalah jawaban dari warga desa di berbagai kuesioner yang lain, di berbagai pengambilan data yang lain. Jawabannya antara lain seperti ini. Makanya kemudian karena SDGs desa ini mengkompilasi seluruh kuesioner yang pernah masuk ke desa, maka ditanyakan. Jadi kalau petani apakah dia ada hasil dari padi, ya, hasil dari palawija, hasil dari hortikultura, obat-obatan, kemudian hasil dari kebun karet, kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa, ya, termasuk kemudian tebu untuk peternakan besar, sapi potong, susu sapi, domba, kemudian ternak besar lain, untuk peternakan kecil, ayam pedaging atau telur ayam, ternak kecil lain, bebek, burung gitu. Untuk perikanan tangkap, termasuk berbagai jenis yang bukan termasuk ikan tapi diambil dari sungai dan dari laut gitu. Kemudian perikanan budidaya, baik budidaya di sungai, di irigasi, di danau, di laut, budidaya tanaman kehutanan, jati, mahoni, sengon, dan sebagainya. Kemudian hasil hutan yang lain yang diambil dari hutan, ini ada madu hutan, kayu gaharu, buah-buahan, dan kayu bakar dari hutan. Kemudian satwa liar, ya, jadi menangkap babi dan ayam hutan, kijang untuk dijual. Penangkaran satwa liar, ya, kalau ini seperti budidaya terhadap arwana, buaya, dan sebagainya. Kemudian jasa pertanian, ini untuk hal-hal yang sifatnya seperti pasca panen, ya. Kemudian pertambangan dan penggalian, termasuk galian C, industri kerajinan, ya, gerabah, keramik, kemudian mungkin kerajinan yang lain dari bambu. Kemudian perdagangan, ya, perdagangan jual beli, kemudian warung dan rumah makan, lalu angkutan, ya, pergudangan, entah itu menyewakan gudang atau mengelola gudang gitu. Kemudian komunikasi, ya, baik itu misalnya ada warnet di desa atau ada jasa komunikasi yang lain, ya. Jadi ini kalau di atas adalah jasa pertanian, sewa traktor, ya. Misalnya pengurus BUMDes yang usaha utamanya menyewakan, ya. Kemudian kalau yang bawah ini adalah jasa di luar itu. Kemudian pekerjaan seperti karyawan tetap, ya. Kemudian karyawan yang tidak tetap, pocokan, TNI, kemudian di situ ada pegawai negeri sipil. Ditanya kalau kepolisian masuk mana? Dimasukkan ke TNI, karena sebetulnya aslinya adalah TNI garis miring Polri, ya. Kepolisian, anggota polisi
dimasukkan ke TNI. Kemudian uang pensiun, ya, mendapatkan penghasilan dari uang pensiun. Ini yang tadi menjadi masalah di depan, ya. Kemudian TKI di luar negeri, sumbangan-sumbangan dari keluarga, dari pemerintah, dari tetangga. Jadi penghasilannya itu diperoleh dari sumbangan. Kemudian lainnya, di sini ada dua lainnya, boleh diisi yang mana saja, meskipun disarankan menggunakan lazimnya yang namanya lainnya adalah ada di bawah. Jadi ada kesalahan di dalam pengetikan dan itu berkonsekuensi kepada pendataan gitu. Jadi lainnya boleh yang di atas maupun yang di bawah. Kemudian setiap sumber penghasilan, ya, jadi bukan langsung semuanya, tapi setiap sumber penghasilan itu ditanyakan berapa jumlahnya, ya. Dan jumlahnya itu ada satuannya. Misalnya memiliki sawah ditanami padi, ya. Padi ada misalnya berapa hektar, ya. Cuman di sini harusnya hasilnya adalah sekian ton, ya. Jadi memiliki penghasilan padi dengan hasil tahunan misalnya ada 7 ton gitu, maka ditulis padi 7 ton. Tapi di samping itu juga beternak ayam potong tadi, ya. Kemudian ditulis ayam potong yang kemudian tiap tahun itu dia memotong sampai misalnya 1.250 ekor. Kemudian mungkin ada usaha lainnya yaitu perdagangan. Nah, perdagangannya itu ada berapa barang yang diperdagangkan. Kemudian juga misalnya ada kios terutama yang berkaitan dengan minyak kelapa begitu, maka ada berapa liter yang terjual selama setahun, ya. Atau dia bekerja sebagai pekerja yang tidak tetap, ya. Itu berapa bulan dalam setahun atau mungkin beberapa hari dalam setahun, ya. Nah, itu satuannya. Kemudian setelah itu ditanya berapa rupiah yang diperoleh dari masing-masing pendapatan itu. Misalnya tadi padi ada 12 juta rupiah, misalnya seperti itu. Kemudian telur dan kemudian ayam potong berapa rupiah setahun. Seperti itu untuk masing-masing sumber penghasilan, ya. Kemudian ada pertanyaan apakah itu diekspor atau tidak. Mengapa ini penting? Karena sekarang kita mengetahui bahwa kalau itu komoditas unggulan tetapi belum diekspor, maka Kementerian Desa sendiri memiliki jalur agar ada startup yang mengekspor, memudahkan warga desa untuk mengekspor produk unggulan melalui startup yang mengurus surat sampai kepada off-taker. Kemudian pada aspek kesehatan, ini kami sampaikan ulang bahwa pada pertanyaan level desa dan pertanyaan level RT itu isinya ketika kesehatan adalah fasilitas layanan kesehatan. Kemudian pada level keluarga, maka pertanyaan utamanya adalah apakah memanfaatkan layanan kesehatan tersebut. Jadi yang pertama ditanyakan untuk tiap anggota keluarga, ya, tiap warga yang sedang diwawancarai itu ditanyakan apakah punya penyakit setahun terakhir yaitu muntaber, ya. Ini muntaber yang dalam beberapa menit selalu kembali ke belakang begitu. Kemudian ada muntahnya juga, ya. Itu ditanyakan ya tidak. Jadi semuanya jawabannya adalah ya dan tidak. Apa sih gunanya penyakit ini, ya? Nanti dikaitkan dengan berapa kali menggunakan fasilitas kesehatan, ya. Jadi kalau orang sakit dia menggunakan fasilitas kesehatan, maka artinya dia memanfaatkan kebutuhan fasilitas itu untuk menangani penyakitnya. Nah, yang akan diambil juga adalah jika orang sampai sakit tetapi tidak menggunakan fasilitas kesehatan. Maka itu yang disebut
di dalam SDGs desa nomor 3 adalah unmet need kesehatan. Ya. Jadi ada kebutuhan tetapi tidak bisa dipenuhi. Ada kebutuhan terhadap layanan karena warga sakit tetapi tidak bisa dipenuhi. Jadi di sini penyakitnya adalah muntaber, kemudian demam berdarah, kemudian campak, kemudian malaria, ya, flu burung yang masih ada, COVID-19. Kalau ini biasanya datanya sudah siap oleh para pendamping dan oleh desa. Kemudian hepatitis B, ya, dan hepatitis dan leptospirosis, ya. Kalau leptospirosis ini dari tikus, kemudian kolera, ya, kemudian gizi buruk termasuk stunting. Jadi stunting dimasukkan di sini, kemudian penyakit jantung. Jadi ini berbagai penyakit yang ditanyakan kepada warga. Nah, apakah ada gunanya? Ya, karena memang sebetulnya penyakit-penyakit ini sedang digali oleh pemerintah untuk segera ditangani, gitu ya. Baik itu ya selain COVID juga. Kemudian setelah itu pertanyaan berikutnya adalah mengenai penggunaan fasilitas kesehatan. Jadi apakah fasilitas kesehatan itu digunakan selama setahun terakhir? Jadi ada rumah sakit tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, ya, pustu, poliklinik, kemudian tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, apotek, dan toko obat. Kemarin kita sudah diskusikan gunanya di sini adalah jika masyarakat desa itu banyak menggunakan, misalnya lebih banyak menggunakan toko obat daripada ke dokter, maka jelas itu bahwa program kesehatan yang penting, dana desa sebaiknya digunakan untuk akses obat bagi BUMDes misalnya, yang bisa menyalurkan atau mengelola sendiri toko obat. Tapi kalau masyarakat desa ternyata lebih banyak menggunakan puskesmas gitu, maka program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu lebih cocok untuk puskesmas, diarahkan untuk puskesmas, seperti itu. Ya, jadi pemanfaatan sarana kesehatan ini gunanya ke depan kira-kira demikian. Ya, tadi ada penyakit jantung, paru-paru, kanker, ya, diabetes, hepatitis E, difteri, cikungunya, kelumpuhan, ya. Dan itu kemudian ditanyakan karena memang ada kegiatan di berbagai pihak untuk mengurangi penyakit-penyakit tersebut. Kemudian setelah itu ditanyakan, setelah itu ditanyakan posyandu, kemudian posbindu, ini untuk penyakit-penyakit tidak menular, ya. Tempat praktek dukun bayi atau dukun bersalin. Kemudian ditanyakan jaminan sosial kesehatan, ya. Jadi kalau di depan tadi jaminan sosial ketenaga kerjaan sesuai SDGs desa itu, maka seluruh tenaga kerja yang ada di desa itu harus bisa mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Adapun seluruh warga desa sejak dia lahir sampai nanti meninggal itu harus memperoleh jaminan kesehatan, ya. Jadi seperti itu. Bagus. Ya, jadi cukup. Jaminan kesehatan itu digunakan untuk atau diambil datanya terhadap seluruh warga desa. Kemudian di bagian berikutnya adalah khusus untuk ibu-ibu atau kerabat yang sedang menyusui,
maka ditanyakan apakah bayi ya itu memperoleh ASI eksklusif pada umur 1 sampai 6 bulan. Ya. Kita ketahui juga ini adalah salah satu indikator SDGs desa, terutama untuk SDGs desa nomor 3. Dan kemudian berkaitan dengan anak-anak yang ada di desa. Kemudian soal disabilitas. Ya. Disabilitas. Jadi kalau di level desa itu kita kenal ada desa inklusif, terutama inklusif untuk para golongan disabel. Di sini ada tunanetra ya untuk kebutuhan, kemudian tunarungu untuk tuli, tunawicara atau kadang disebut bisu, kemudian ada yang bisu dan tuli sekaligus, ada yang cacat tubuh, ya. Ada yang cacat mental, kemudian ada yang sakit jiwa, ya, tunalaras, kemudian ada yang cacat karena bekas kusta, ya. Kita ketahui dulu ada beberapa wilayah yang memang tempat kusta gitu. Kemudian berbagai cacat ganda, baik fisik maupun mental. Dan terakhir, apakah ada warga yang dipasung? Perlu kami sampaikan berbagai pengalaman bahwa ketika menanyakan soal disabilitas, terutama untuk tunagrahita, ya, cacat mental ini, itu seringkali tidak kadang-kadang tidak diterima oleh keluarga, gitu. Tapi seperti kami sampaikan di awal bahwa paradigma sensus desa kita adalah paradigma partisipatoris. Jadi para relawan di Pokja Relawan Pendataan Desa itu bisa mengisi ini juga sesuai informasi dari tetangganya atau informasi dari ketua RT. Misalnya ketua RT mengatakan sebetulnya di situ ada 1 orang yang dipasung. Ya. Kalau ditanya mungkin keluarganya merasa malu sehingga mengatakan tidak ada, tapi ketua RT mengatakan ada dan tetangga sekitarnya juga mengiyakan, maka ditulis pas dipasung itu iya. Ya. Kemudian misalnya ada tunagrahita, kemudian tidak diakui, tidak disebutkan enggak, tidak ada masalah gitu. Tapi tetangga ketua RT mengatakan ada masalah tunagrahita, maka kita klik di situ adalah iya. Ya. Kemudian soal pendidikan. Ya. Nah ini sebetulnya adalah satu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa itu masuk dalam pendidikan ya? Apakah itu cocok masuk dalam pendidikan? Jadi untuk mempermudah tab-nya itu, maka memang sebagian pertanyaan yang lain langsung dimasukkan di sana sehingga tidak menyulitkan bagi pendata. Sepertinya maksudnya begitu. Yang pertama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Artinya memperoleh ijazah atau memperoleh rapor seperti itu. Misalnya tidak sekolah ya, itu berarti tidak sampai punya ijazah ya, tidak ada rapornya. Kemudian SD dan sederajat sudah sampai dapat ijazah itu. SMP dan sederajat kemarin sudah kita ketahui sederajat itu ada SMP luar biasa ya, ada madrasah sanawiyah seperti itu. Kemudian SMA dan sederajat. Untuk perguruan tinggi dimulai dari diploma 1 sampai 3. Bagaimana kalau diploma 4 sudah pasti itu S1 dan sederajat. Jadi dan sederajatnya itu adalah diploma 4. Kemudian S2 dan sederajat, termasuk yang S2-nya itu profesi ya. Kemudian S3 atau doktor dan sederajat. Kemudian lulusan dari pesantren, seminari, wihara dan sebagainya yang memang tidak ada ijazahnya ya. Kemudian kalau ada yang lain ini untuk jaga-jaga bahwa ada pendidikan, jenis pendidikan yang lain. Kemudian ditanyakan berapa tahun mengenyam pendidikan dasar. Jadi kalau misalnya lulus atau sebetulnya keluar pada waktu kelas 4 SD, kelas 4 SD dan selalu naik kelas, maka artinya tahun mengenyam pendidikan dasar itu 4 tahun. Tapi dia keluar
keluar pada kelas 4 SD, tapi pernah tidak naik kelas 1 kali, maka tahun mengenyam pendidikan itu 5 tahun. Kalau dia sampai tidak naik kelas 2 kali, padahal dia keluar pada kelas 4, maka tahun mengenyam pendidikan 6 tahun. Jadi itu gunanya itu. Secara nasional diperkirakan, ya, sampai saat ini bentuknya masih perkiraan, tapi nanti desa bisa menunjukkan dirinya sendiri sebetulnya berapa begitu. Secara nasional itu tahun pendidikan di desa itu baru 7 tahun. Baru 6 menuju 7 tahun. Ya. Jadi ini sangat rendah ini. Artinya kalau 7 tahun artinya lazimnya warga desa itu, ya, lazimnya warga desa itu keluar setelah masuk SMP kelas 1. Karena itu 6 tahun di SD dan 1 tahun di SMP. Untuk naik 1 tahun, itu desa membutuhkan sampai 11 tahun. Jadi lamanya mengenyam pendidikan itu untuk indikasi apakah ada masalah krusial di pendidikan. Harapannya tentu saja di sini ada 12 tahun, ya, 12 tahun untuk pendidikan sampai SMP, ya. Pendidikan sampai SMA, ya, seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan di permukiman, ya. Jadi ditulis saja bahasanya. Kenapa ini penting? Saya kira desa, Pokja, kemudian pendamping sudah mengetahui bahwa berbagai jenis bahasa ini menjadikan bagian dari IDM. Ya. Tapi yang lebih penting lagi, bahasa ini akan digunakan, ya, untuk memperjelas berbagai hal ketika masuk ke desa. Tentunya bahasa punya kekhususan. Bahasa yang berkonotasi Indonesia misalnya, ya, itu seringkali sifatnya adalah ada perbedaan bahasa tradisional kita itu, ada perbedaan status sosial, ya. Ada kromo dan ada ngoko. Bahasa yang seperti bahasa Inggris ada perbedaan dalam hal waktu. Sekarang, kemarin, ya. Ada bahasa yang perbedaannya itu seperti jenis kelamin, ada feminin dan maskulin. Bahasa Jerman, bahasa Perancis. Kalau nanti ada di bahasa daerah yang lebih mirip bahasa Arab, juga akan ada perbedaan yang sifatnya seperti jenis kelamin. Dan itu ada gunanya nanti ketika menyampaikan awareness berbagai program pemerintah. Kemudian kerja bakti setahun terakhir. Apakah ikut kerja bakti setahun terakhir? Ini pertanyaan kepada warga, apakah ikut kerja bakti setahun terakhir? Seperti kemarin kami sampaikan, ketika ditanya pada level desa, maka jawabannya seringkali setahun terakhir banyak kerja bakti. Nah, ketika ditanya pada level warga, dalam kasus yang kemarin kita cek studi awalnya, ya, itu menunjukkan bahwa angkanya tidak sampai 94%. Kemudian Siskamling, jadi ini partisipasi terhadap Siskamling tahun terakhir ini sampai berapa kali. Kemudian pesta adat, pesta rakyat tahun terakhir yang diikuti itu berapa kali. Mengapa ini penting? Jika desa suatu waktu ingin mengubah statusnya menjadi desa adat, salah satu syaratnya adalah ada adat yang masih digunakan oleh masyarakat. Nah, selama ini data seperti itu selalu kualitatif, ya. Dan kemudian karena kualitatif selalu kemudian menjadi perdebatan apakah adat itu memang masih digunakan di desa atau tidak. Nah, SDGs desa untuk level warga ini pendataannya, maka akan langsung kelihatan berapa persen dari warga itu yang masih menggunakan adat, yang masih ikut dalam pesta adat. Kemudian kita menanyakan mengenai modal sosial yang ada di desa. Seperti biasa orang sering mengatakan desa itu mestinya modal sosialnya ya tinggi, ya. Tapi tidak ada hitungan kuantitatif setinggi apa sebetulnya. Memang pernah disusun misalnya oleh BPS, tapi datanya pada level
desa, sehingga isinya adalah pengakuan dari perangkat desa. Menolong warga yang mengalami kematian dalam setahun terakhir, kemudian menolong warga yang sedang sakit dalam setahun terakhir. Berapa kali itu? Berapa kali menolong warga yang sedang sakit? Berapa kali menolong warga yang kecelakaan? Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita ingat pada level desa, itu ada self-assessment dari perangkat desa mengenai layanannya, ya, layanan kepada warga. Dan kemudian pada pertanyaan warga ini, kemudian ditanyakan bagaimana pendapat warga terhadap layanan desa. Jadi pertanyaan antaranya seperti ini. Apakah setahun terakhir memperoleh layanan desa, ya, menggunakan layanan desa. Jadi ini outcome, memanfaatkan layanan desa. Ya. Kemudian apakah setahun terakhir menyampaikan masukan atau saran kepada pihak desa? Apa sih gunanya pertanyaan ini? Di dalam SDGs desa nomor 17 ya, itu termasuk di dalamnya adalah apakah ada keterbukaan dan demokratisasi. Jadi ada indeks demokratisasi. Nah itu diperoleh dari data ini. Jadi kalau warga berani menyampaikan berbagai masukan atau saran, maka itu kita yakin bahwa desa itu sebetulnya relatif demokratis. Kalau sampai warga tidak pernah menyampaikan masukan, maka kita yakin bahwa di sana desanya itu kurang demokratis. Jadi ada orang yang misalnya kalau kita baca, desa itu adalah contoh demokrasi yang paling bagus. Musyawarah desa adalah contoh yang paling bagus. Tapi yang lain mengatakan enggak, itu desa selalu dikooptasi oleh golongan elit. Selama ini pandangan-pandangan itu sifatnya kualitatif. Tapi tahun ini desa bisa menunjukkan bahwa desa saya demokratis. Misalnya seperti itu. Atau desa saya memang tidak demokratis. Jadi kita akan melihat apakah ada warga dan berapa persen dari warga yang selama setahun terakhir itu menyampaikan saran masukan kepada pemerintah desa. Kemudian setahun terakhir apakah terjadi bencana? Ya, artinya apakah warga yang sedang kita wawancarai itu sedang mengalami bencana? Ya. Apa ini gunanya? Ya. Di dalam SDGs desa nomor 1 misalnya, di situ dalam aspek bencana itu ada kekhususan, yaitu apakah keluarga miskin, apakah warga miskin itu ditangani sepenuhnya pada waktu terkena bencana. Nah, untuk menjawab itu maka ada pertanyaan, apakah setahun terakhir ini mengalami bencana, baik itu bencana alam ya maupun bencana non alam seperti COVID-19 ini. Kemudian di pertanyaan mengenai permukiman yang nyaman, itu di sana juga ada pertanyaan mengenai tanah. Jadi kita akan mengetahui berapa korban bencana secara real by name by address melalui pertanyaan seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah dalam setahun Kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal bencana tadi ya. Ternyata sudah selesai, Gus Koco. Ini mohon maaf, saya agak salah naruh tempatnya sehingga bentuknya seperti itu. Oke, terima kasih. Gus Ivan, ada beberapa yang menarik ini tentang status perkawinan dari beberapa chatting ini. Kalau kita dapatkan informasi dari Dukcapil itu kan dikenal kawin tidak kawin, kemudian cerai mati cerai hidup gitu kan, ada penjelasan. Kemudian ketika kawin pun itu ada penjelasan kawin tidak tercatat dan kawin tercatat. Artinya ada ini adalah memberikan ruang untuk pengakuan, bukan pengakuan tapi lebih pada pencatatan peristiwa kependudukan yang sementara ini berkembang di masyarakat adalah
nikah siri. Kira-kira itu. Nah, ini kalau di platform atau aplikasi Gosivan ini seperti apa? Kemudian untuk teman-teman sebelum dijawab oleh Gosivan, teman-teman nggak usah mainan resen. Jadi kalau resen nggak ada gambarnya nanti langsung saya masukkan ke waiting room aja karena mengganggu di tampilan kita. Silakan Gosivan. Ya, terima kasih Gus Koco. Memang itu salah satu yang kemudian dirasakan kurang. Ya. Tapi inti dari SDGs desa itu adalah data yang real dari desa. Ya. Seperti Gus Koco sering ingatkan berkali-kali, ini adalah datanya milik desa. Jadi nikah siri, ya, itu harus kita anggap menikah, Gus Koco. Ya, menikah, cuma memang ada catatannya. Kalau di Dukcapil itu kan dicatat sebagai menikah, ya kan? Ya. Di menikah belum tercatat. Belum tercatat itu artinya nggak ke KUA, tapi ya. kalau tercatat itu berarti ada buku nikahnya kan kira-kira gitu. Ya. Nah di sini memang terlihat ada kelemahan itu. Tidak. Tadi ada yang menulis di chat, kenapa kuesionernya berubah-ubah ya. Sebetulnya kuesioner aplikasi itu tidak pernah berubah. Makanya bisa menggunakan aplikasi versi yang paling awal sampai aplikasi versi yang paling akhir. Dengan risiko tadi, karena risiko teknis, yaitu karena mencek data double tadi sehingga membuat lama yang aplikasi yang dahulu gitu ya. Tapi kuesioner tidak pernah berubah. Memang Kementerian Desa sengaja tidak mengeluarkan kuesioner karena memang sejak awal menggunakan aplikasi. Nah, salah satu kelemahan yang dirasakan setelah ini dijalani, Gus Koco, yaitu antara lain soal nikah siri tersebut. Cuman pengalaman di desa itu ada hal yang kurang adil saat ini ya. Tapi saat ini sudah mulai diperbaiki. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu itu sering kurang adil, terutama untuk suku-suku terasing ya, atau kelompok-kelompok adat, Gus Koco, kerabat desa. Jadi misalnya di tempat saya waktu itu, Kudus gitu kan, itu kelompok adat itu dia tidak pernah, karena tidak mencatatkan dan tidak pernah ikut dalam regulasi negara begitu, maka di sana dituliskan bahwa yang kemarin kami sampaikan bahwa mereka tidak menikah, Gus Koco. Jadi ketika ada suami istri dalam satu kakak itu, suami istri menurut adat dalam satu kakak itu kepala keluarganya ibunya, ya, dengan istilah status nikah tidak menikah. Bagaimana itu bisa punya anak-anak tapi statusnya tidak menikah, gitu kan? Kemudian bagaimana suaminya itu masuk golongan orang lain, ya, jadi itu satu hal yang kurang cocok betulnya secara manusiawi, bahwa secara adat mereka sebetulnya sudah menikah, tetapi di dalam KK disebut tidak menikah dan suaminya disebut sebagai orang lain. Itu konsekuensi karena menggunakan konsep legalitas perkawinan kita itu, Gus Koco. Tapi sekarang itu sudah mulai, Admindu sudah mulai memperbolehkan mereka mendapatkan surat nikah, meskipun kalau kami cek di lapangan belum sepenuhnya begitu ya. Makanya di sini dipastikan bahwa karena ini posisinya partisipatif, data milik desa, maka yang seperti itu tetap disebut kawin atau nikah, gitu Gus. Oke, jadi kebetulan TV Desa ada sekitar 45 episode itu bersama dengan Dukcapil. Salah satu yang menarik yang menurut saya waktu itu luar biasa dan ternyata juga baru aja kebijakannya di eranya Pak Jokowi ini adalah bahwa setiap peristiwa kependudukan itu harus dicatat. Salah satunya adalah ketika menikah walaupun tidak di KUA atau tidak dicatat tidak di catatan urusan agama atau di di catatan sipil. Jadi statusnya tetap menikah dan kemudian ada catatan menikah
belum tercatat, artinya mereka sudah menikah tapi belum dicatatkan. Dan kakak, nah ini ada yang menarik juga. Waktu itu salah satu temuan kita diskusi adalah ketika BPJS kesehatan umpamanya, ini kan BPJS ini kan pembayarannya kan terhitung dalam satu kakak nih Gus. Ya, Jadi sekali bayar itu untuk satu kakak, nggak bisa bapaknya sudah bayar, istri belum bayar itu nggak bisa, harus semua dibayar. Nah, yang repot adalah ketika ada anak yang sudah bekerja belum berkeluarga. Nah, ternyata di aturan Dukcapil mereka bisa mengajukan kakak tersendiri. Jadi setiap yang sudah akhir balik, yang sudah punya KTP, itu bisa punya kakak sendiri. Nomornya nomor kakak sendiri, walaupun di satu alamat, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Artinya ketika dia ikut BPJS, maka dia bisa cukup banyak bayar untuk dirinya sendiri. Tidak harus bayar punya orang tua, tidak harus bayar untuk adik-adiknya, tidak harus bayar untuk neneknya dan seterusnya, karena di BPJS yang mandiri itu kan sekali bayar berarti satu kakak harus dibayar. Jadi ini bagian-bagian yang menarik yang mungkin perlu diperdalam lebih lanjut, dan saya sepakat dengan Gus Ivan. Aplikasi ini karena pasti akan ada versi-versi berikutnya, maka versi-versi berikut itu adalah versi-versi melengkapi atau lebih mendetailkan. Jadi jangan merasa bahwa kok update lagi dan seterusnya. Update ini lebih dalam konteks penyempurnaan sehingga data-data ini lebih sesuai harapan. Ada juga pertanyaan yang menarik tadi adalah Mas Yatno, ini banyak warganya yang nggak mau dimasukkan nomor HP maupun medsos yang ditanyakan. Ini mensikapinya bagaimana nih Gus? ya. Jadi bagaimanapun itu pada akhirnya memang tergantung kepada warganya. Betulnya Oke. kalau medsos itu kan sudah berani bermedsos, memang harusnya sudah berani dikenal pihak lain, karena gunanya Hmm. medsos sebetulnya untuk itu gitu kan. Kemudian nomor HP juga sebetulnya pentingnya itu memang seperti biasa. Pentingnya di sini adalah sebetulnya untuk kegiatan membangun desa. Hmm. Benar ada yang bisa menyalahgunakan ya. Oleh sebab itu prinsip di awal memang yang bisa melihat data detail, yang bisa mendownload data detail adalah desa. Jadi itu sebetulnya untuk memberikan pandangan bahwa ini memang untuk desa sendiri, ya, untuk warga sendiri. Dan kalau nanti tidak mendapatkan nomor HP kan, kalau butuh apa-apa jadi lebih sulit sendiri. Jadi memang perlu ada rayuan, Gus Koto. Nah, kalau Pak Artinya Carek perlu memberikan informasi bahwa kalau ya, kamu nggak ngasih nomor HP, nanti kalau ada fasilitas-fasilitas dari pemerintah dan seterusnya, ya kamu bagian terakhir yang dapat informasi karena nggak ada nomor HP-nya, kan kira-kira kayak gitu. Jadi ya, otomatis, oh iya jangan dong, nanti aku kalau nggak dapat informasi berarti kan nggak dapat bantuan dan seterusnya. ya, Oke, Gus, tadi yang menarik tentang pekerjaan, Gus. Tentang pekerjaan bahwa eh, orang bekerja atau orang yang berpenghasilan itu pasti masuknya diasumsikan bekerja. Nah, ketika ibu rumah tangga itu bekerja tapi tidak kemudian ada hasilnya, itu berarti kan nggak masuk di bekerja nih ibu rumah tangga. Nah, kemudian ini juga yang menarik adalah ketika mahasiswa ketika di statusnya mahasiswa itu kan berarti memang
mahasiswa itu bukan pekerjaan, karena memang dari mahasiswa tidak ada penghasilan. Tetapi ketika mahasiswa ini nyambi bekerja, ini pencatatannya kayak apa nih, Gus? Jadi ketika mahasiswa nyambi bekerja itu pencatatannya kayak apa? Ibu rumah tangga itu masuk bekerja atau tidak? Nah, ketika tidak masuk bekerja, kalau kemudian dia ada sambilan pekerjaan, mama nih apa? Seperti yang saya lihat di Magelang, yang saya tahu ya di Magelang itu ibu-ibu di rumah, pekerjaan rumah, nah di sela-sela waktunya dia mengerjakan untuk menjahit payung. Jadi dari pabrik dikirim, dibagi ke rumah-rumah, terus dikerjakan. Ketika kemudian sudah selesai diambil, satu payung dapat berapa rupiah, berarti dia dapat penghasilan. Bahasanya lebih pada mengisi waktu kosong daripada cuma petan dan ngobrol-ngobrol sambil jahit payung dan seterusnya. Nah, ada hasil. Nah, ini gimana nih, Gus? Mahasiswa berpenghasilan itu masuknya seperti apa, ibu rumah tangga ini maksudnya pekerjaan atau tidak dan seterusnya. Silakan. Ya, jadi memang sejak awal kita sadari itu dua konsep yang berbeda. Yang satu itu konsep tenaga kerjaan. Kalau di dalam surveinya BPS itu adalah survei Angkatan Nasional, dan itu dijalankan bulan Februari dan Agustus. Sementara penghasil itu adalah survei sosial ekonomi untuk melihat ekonomi masyarakat, dijalankan di bulan Maret dan September. Nah, apa bedanya? Yang Sakernas itu untuk menentukan tenaga kerja produktif. Termasuk kalau kita mengatakan ada bonus demografi dan sebagainya, itu desa bisa mencek apakah desanya itu sudah masuk bonus demografi atau belum. Nah, yang penghasilan itu memang untuk melihat kesejahteraan warga, termasuk garis kemiskinan level desa, tingkat kemiskinannya, kemudian ketimpangan ekonomi antar warga desa. Jadi seperti itu. Nah, karena itu kemudian memang ini dua hal yang tidak berkaitan, tapi di tim penyusun aplikasinya itu melihatnya berkaitan seperti tadi. Jadi yang bekerja yang kemudian bisa mengisi penghasilan gitu. Itu yang membuat repotnya seperti itu. Harusnya tidak, ya, harusnya itu dua hal yang berbeda. Jadi yang bagian bekerja tidak bekerja dan sebagainya itu untuk melihat berapa jumlah warga yang produktif di desa itu. Karena jumlah warga yang produktif itu akan menentukan PADES dan sebagainya. Itu konsekuensinya ke arah sana secara makro di level desa seperti itu. Nah, bagaimana dengan ibu rumah tangga yang kerja itu? Itu tetap masuk ibu rumah tangga untuk saat ini. Meskipun tadi kami sampaikan bahwa konsep ini saat ini dengan adanya internet itu saat ini banyak pihak yang mempertanyakan. Tapi ini adalah kesepakatan ahli demografi di level dunia. Ada konferensi tentang demografi yang memutuskan bahwa ini seperti ini. Sehingga data kita itu bisa diambil oleh kabupaten, provinsi, nasional seperti itu. Kita dibaca sampai level global. Padahal datanya dimulai dari desa. Jadi memang ada masalah itu. Dan apalagi di desa sejak lama yang namanya ibu rumah tangga ya sambil kerja. Anak-anak sekolah juga sambil bekerja. Bahkan istilah konsumsi dan produksi di desa itu tercampur aduk. Misalnya rumah itu dianggap konsumtif. Memperbaiki rumah itu punya punya uang banyak kok malah memperbaiki rumah. Karena rumah juga modal untuk bekerja. Seringkali berbagai pekerjaan dilakukan di dalam rumah. Jadi memang desa berbeda lain. Sehingga kita tahu SDG desa nomor 18 itu. Dan ada beberapa konsekuensi yang berbeda di dalam pendataan, Gus. Nah, kita menggunakan yang masih lama itu sehingga nanti memang ada konsekuensi, misalnya
tulis bekerja, tapi di situ adalah pensiunan. Maka nanti dalam pengolahan itu akan masuk tidak bekerja. Tapi ditulis pensiunan itu bekerja kan semata-mata supaya tab penghasilan itu keluar. Karena begitu itu Hmm. ditulis tidak bekerja, tab penghasilan itu nutup aplikasi. Jadi masalah-masalah teknis itu nanti akan di, uh, disesuaikan pada waktu pengolahan. Kira-kira gitu. Oke, oke. Ini juga di lapangan ditemukan tentang masyarakat yang tidak mau memberikan informasi penghasilan. Ini kemudian Mas Vicky Lesmana ini mohon pencerahannya ini. Di lapangan banyak seperti ini, kemudian bagaimana teman-teman harus mensikapi atau melakukan inputting datanya. Iya, memang memang itu satu hal yang apa namanya pribadi ya. Ya. Hmm, hmm, Lazimnya, lazimnya masyarakat desa di Indonesia bersedia untuk berbagi informasi pribadi kepada tetangganya. Tapi bahwa sekarang sudah mulai ada yang mau, hmm. ada mulai apa itu sudah. Nah, konsep dari pendataan SDG desa sekali lagi ada sifatnya monitoring. Jadi kalau misalnya tetangganya, kerabatnya yang lain bisa mengetahui tentang, dan ini penting sebetulnya untuk melihat nanti PA catatan eh, GDP desa itu, maka boleh diisi menurut pandangan dari tetangganya atau kerabatnya yang mengetahui itu. Masa tadi soal Hmm. tidak demikian, bisa saja itu diisi misalnya di RT misalnya gitu, nomor ini mungkin medsosnya tidak diketahui. Jadi konsekuensi. Artinya teman-teman yang apa melakukan pendataan ini bisa mendapatkan input data, informasi dari para pihak atau dari apa tempat lain, tidak langsung dari yang bersangkutan atau Ya, jadi kan keunggulan dari paradigma partisipatoris terletak pada ini, mohon maaf ini karena double jadi agak bingung. Ya, kenapa? Jadi keunggulan dari paradigma partisipatoris itu valid, itu yang perlu dikuatkan. Ya. Jadi makanya tadi bisa bisa diisi oleh pihak lain yang memang mengetahui kebenarannya. Ya. hmm, Jadi memang itu dibolehkan untuk metode partisipator. Ya. Kalau oh, kita artinya ini kesimpulan sedang ada acara yang kalau mana atau gimana? nasional, maka Ya, kalau responden ini sudah sampai kantor ini, tapi saya sambil jalan nggak apa-apa ya. oh, nggak Oke, oke. apa-apa, nggak apa-apa. Nanti apa atau karena memang ini ada beberapa apa, pertanyaannya luar biasa ini bertubi-tubi karena ternyata banyak hal yang
teman-teman perlu mendapatkan gambaran. Ya, Jadi tentang kepala desa, anggota DPR, masuknya di mana, bupati masuknya di mana, ya, gubernur masuknya di mana. Ini pertanyaannya kayaknya ditempuh di satu wilayah itu. Luar biasa. Kita ya, akan jeda dulu sambil ya, menunggu apa Gus Ivan apa ya. ada di kantor. Ya, oke, oke. Ya. Oke, kembali ke sarapan SDGs desa spesial. Spesial. Oke, ini kok. Oke, oke. Jadi, sorry. Audionya mantul ya. Selamat ya. Oh, udah enggak. Oke nih, kita masih menunggu Gus Gus Ivan untuk untuk melanjutkan diskusi kita. Jadi ada kok gini audionya ya. Halo? Oke, kita tunggu Gus Ivan masih bisa mencoba bergabung di eh, channel ini kembali karena ini tadi perjalanan dari Bogor ke kantor dan sudah sampai di kantor. Semoga tidak ada agenda mendadak dengan apa di kantor sehingga masih bisa kembali. Kerabat desa, pendamping desa yang luar biasa. Saya mengingatkan untuk apa yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa jangan lupa yang sudah kita share dan ini berlaku untuk semua yang menyaksikan ikut dalam Zoom meeting maupun dalam channel YouTube yang ada di sana. Jadi silakan mengisi kalau ingin mendapatkan e-sertifikat. Perlu kami sampaikan bahwa mulai minggu depan kita akan forum khusus untuk konsultasi. Jadi tidak ada penjelasan awal dari Gus Ivan, tapi lebih kita akan memberikan kesempatan bertanya kepada teman-teman dan mungkin kita akan batasi partisipan kita mungkin karena angka partisipan di Zoom meeting kita cuma 300. Jadi kalau ada ada jumlah di mendekati 300 ini sering ada splitter, ada gangguan-gangguan. Nah, karena besok minggu depan akan ada yang memantau juga di channel YouTube sehingga pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube juga akan disampaikan kepada Gus Ivan. Kira-kira seperti itu dan ini sudah bergabung bersama kita Gus Ivan juga sepertinya sudah bergabung ini tinggal unmute. Jadi ya yang angkat tangan ada videonya nggak keluar tapi present. Tangannya Oke, keluar. silakan Gus Ivan. Ya, mohon maaf ini gangguan tadi. Jadi Siap-siap. ya. Tadi sampai mana Gus Koco itu pembahasannya? Yang Tadi dari tentang ya. Tentang Kalau yang itu Gus Koco, beda pandang tentang penghasilan dan seterusnya. ya. Ya, Sama yang tadi kalau ada gubernur, bupati, ya di satu dimasukkan tempat. saja.
Iya, iya. Kalau Loh, nggak ada yang lain, Gus, saya ya, belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi kades, jadi nggak tahu. Itu kalau jadi bupati atau gubernur itu pekerjaannya jadi bupati gitu? ya, iya, harusnya gitu. Tapi kan, Atau masih pekerjaan yang lama? Jadi pekerjaan mama nih tadinya karena saya belum pernah lihat ada KTP yang pekerjaannya politisi gitu kan nggak ada. Artinya dia kan wira swasta bahwa kemudian jadi bupati, apakah kemudian berubah jadi bupati atau kemudian jadi wira swasta? Kalau perangkat desa, oke. Nah kalau kepala desa kan pilihan nih periodisasi dan seterusnya. ya, iya. Ya, Ya, sebetulnya itu kan pejabat publik ya. ya, artinya Yang memang, secara ya, secara tertulis kan nggak ada sebagai jabatannya. Betul apa ya, enggak, Gus? ya, pas kena KPK kan pejabat publik nanti. Oh, Dan dia akan mendapatkan pensiun juga di sebagian yang legislatif. Saya kira benar itu oke. untuk sementara memang menggunakan PNS atau apa namanya itu yang lainnya gitu. Tapi saya kira Oh, itu masukan yang benar bahwa nanti perlu ada perbaikan kuesioner untuk tahun depan tentu saja bukan sekarang. Ya. Benar oh. itu kita catat. Ya. Oke, terima kasih. Oh iya tadi ada yang ini juga takut saya gagal fokus gagal fokus, gagal paham. Jadi biar Gus Ivan aja yang menjawab. Saya bacakan pertanyaannya dari Fauziyatul Ulia Rembang. Gus bertanya berkait dengan apakah bayi memperoleh ASI eksklusif. Apakah ini khusus untuk yang punya balita atau yang sedang menyusui atau semua individu? Ini saya Ya, nggak tahu kalau kalau nggak punya bayi ditanya ASI eksklusif ya buat bapaknya berarti. Ya Gus. Saya takut gagal, makanya saya takut gagal paham, makanya saya minta Gus Ivan yang langsung menjawab. Itu Mbak Fetty langsung tersenyum aja itu. Silakan Gus. ya, saya kira itu memang hanya untuk warga ya, keluarga yang ada anak bayi. Yang dimaksud dengan bayi itu sebetulnya umurnya maksimal 1 tahun gitu. Jadi Maksimal kenapa 1 tahun ya, ya, bukan 2 tahun Gus. ya, 1 tahun Gus Koco. 2 tahun itu Oh, kan menurut ajaran kita masing-masing. oh, Jadi karena konsen, kalau di ya, kampung dulu bayi menyusu aja sampai 2 tahun kalau nggak salah. ya, ya, Iya, ya. makanya kalau udah dekat-dekat 2 tahun suka berebut sama bapaknya. Jadi itu gunanya untuk identifikasi awal bahwa stunting mungkin akan segera berakhir di desa tersebut gitu. Kalau masih ada yang stunting gitu. Jadi hanya untuk keluarga yang ada bayi di bawah 1 tahun gitu Gus. Oke, jadi ASI eksklusif ini sebenarnya lebih pada tingkat kepentingan supaya bayi ini benar-benar mendapatkan asupan gizi yang baik walaupun tetap pengaruhnya ya dari ibunya juga konsumsinya Ya, ya. bergizi atau enggak sehingga itu bagian untuk kemudian menghindari stunting tadi kira-kira seperti itu ya guys ya. Ya, ya, benar, benar. Oke, kemudian ada juga ini masih mendekati yang tadi. Jadi bagaimana suami istri nikah siri dan sudah punya anak, wanita yang belum menikah statusnya tapi sudah punya anak. Jadi Mbak Lili dari Magelang ini kalau dari penjelasan Gus Ivan tadi intinya bahwa punya surat nikah atau tidak punya surat nikah kalau sudah menikah walaupun itu siri itu tetap dicatat sebagai sudah menikah. Kira-kira seperti itu ya Gus ya. Ya, Karena benar. di karena di ini ada yang menarik lagi dari catatan kependudukan kita.
sekarang di catatan kependudukan itu juga mengakui anak ibu. Jadi bayi atau anak itu dengan nama orang tuanya hanya ibunya saja. Itu diakui juga seperti itu karena ini salah satu yang kemudian ingin jangan sampai hanya karena urusan pencatatan kemudian si anak ini hidup dalam tekanan atau dalam Ya, ketidaknyamanan dan seterusnya. Dan ini sudah ada peraturan perundangannya kalau tidak salah ada ketentuan itu. Jadi bagian-bagian yang seperti ini mungkin bagian yang juga perlu diketahui bersama, dan saya pikir ini menjadi kalau yang melakukan aktivitas ini juga karena ini pasti terkoordinasi dengan desa kan ya Gus ya untuk ya, masalah pendataan ini. Ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi data dengan Dukcapil. Karena ya, Dukcapil sendiri juga punya program namanya Jebol Jemput Bola di tiap kabupaten, sehingga ketika desa itu punya data awal bahwa oh masyarakat warga kami ada sekian yang tidak punya belum melakukan perekaman data, tidak punya KK dan seterusnya, maka Dukcapil akan dengan senang hati untuk datang melakukan pelayanan. Ini mungkin bagian yang menarik yang bisa dikolaborasikan. Kayaknya itu juga perlu perlu disosialisasikan juga nih Gus. Artinya desa karena ini datanya jadi data desa, datanya milik desa, maka akan menjadi lebih baik ketika kemudian disinkronkan dengan data dari Dukcapil, data dari Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan kan juga butuh data siapa yang hari ini ada yang meninggal karena apa. Itu ya, ternyata Dinas Kesehatan juga punya kepentingan bahwa di wilayah kabupatennya itu tahun ini atau bulan ini banyak orang meninggal karena karena diabetes, karena jantung, karena tua, karena kecelakaan dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang kemudian menjadi landasan untuk membuat program dari dinas-dinas yang bersangkutan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung, silahkan present. Oke, Mbak Feti. Mbak Feti Anggreni, silakan. Silakan Mbak Feti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, langsung. Yang pertama adalah mensikapi apa yang disampaikan oleh Pak Ivan terkait yang nikah siri tadi. Mungkin dalam pencatatan mereka belum. Contoh kecilnya saja, si A itu sudah bercerai dengan si B, kemudian menikah dengan si C. Si C ini si A dengan si C menikah dengan nikah siri. Oke, kita akui mereka menikah, tetapi bagaimana dengan kakaknya? Karena sampai detik pendataan, kakaknya masih dengan kakak si B. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh teman-teman, Pak. Yang kedua, terkait di sekitar kita mendata itu, ada pondok pesantren. Nah, itu apakah kita memakai data yang mana, atau didata saja dengan kakak di wilayah tempat santri-santri itu berada. Mungkin itu sekian, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Bu Feti. Jadi sudah terjadi ini di Blitar ya. Di sana ada pondok pesantren, maka seluruh warga yang tinggal di pondok pesantren itu, artinya santri-santrinya itu didata semua. Data semua dengan nik santri dan kakak santri. Jadi seperti kemarin disampaikan, nanti gunanya kakak santri itu nanti akan tergabung ke kakaknya sendiri sebetulnya. Tapi dia tetap perlu didata, karena kalau nggak kita yang data nanti di desa aslinya juga tidak akan bisa didata dengan lengkap gitu, karena tidak ketemu dengan santrinya. Jadi memang ini kemarin istilah
di tempat itu, wah itu kena bom itu, bom pendataan yang kebetulan di sana ada pondok pesantren, ya, ada boarding school, ada asrama-asrama polisi dan asrama itu kan jadinya didata semua gitu. Jadi kena bom pendataan yang seperti itu. Tapi tetap didata memang, ya. Karena seperti biasa bagaimanapun nanti pas ada sesuatu di desa, mereka juga harus dilayani. Dan itulah sebabnya tetap didata sehingga desa bisa mengetahui layanan yang dibutuhkan. Kemudian tadi untuk nikah siri, bagaimanapun kita ingin mengetahui kesenjangan itu. Jadi kesenjangan antara kakaknya masih lama, tapi dia sudah nikah dengan suami dan istri baru begitu. Dan kemudian mungkin sampai sudah punya anak juga. Tetap yang dokumennya adalah dokumen resmi pada waktu pendataan. Sehingga bisa tetap tercatat riwayat dokumen resminya itu nantinya gitu. Dan itu adalah bagian dari nanti kalau sampai ada program seperti Admindo mendukung tadi untuk perbaikan KK, ya, itu bisa masuk ke sana gitu. Kalau tidak ada data itu maka desa nggak bisa mengajukan program untuk perbaikan KK dan NIK. Begitu kerabat desa, Bu Feti, Gus Kocol. Oke, ini Pak Ginan masih posisi nyetir, khawatir nanti ada apa gangguan, Sudah siap karena tapi itu Pak. berbahaya menyetir sambil komunikasi nanti kena apa tegur polisi juga. Silakan Mas Eko. Mas Eko, Terima kasih Gus. Ya Gus, siap. ya silakan. Ya, matur suwun. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa untuk TV Desa. Alhamdulillah selama 4 hari ini Gus, saya aktif dari awal sampai terakhir acara. Luar biasa banyak ilmu yang kami dapatkan untuk kami terapkan di lapangan. Izin Gus Ipan bertanya. Sebelumnya saya Eko Suprastio, tenaga ahli pembangunan partisipatif dari Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Oke. Ya, menanyakan terkait tentang penghasilan. Jadi di lapangan ternyata ada 2 versi terkait pencatatan penghasilan. Yang pertama, apakah di penghasilan itu yang dicatat khusus pekerjaan utamanya? Contoh misalkan si A, dia pekerjaan utamanya punya kebun, nih kebun dia punya, di situ dicatatkan di dokumennya adalah seorang petani. Tetapi di samping itu dia punya pekerjaan sampingan buka bengkel dan bengkelnya rame. Nah, apakah ini penghasilan ini dicatat dua-duanya atau hanya yang penghasilan utama yang tercatatkan di dokumen? Kemudian yang kedua, untuk penghasilan ini, apakah yang dicatat itu penghasilan kotor total keseluruhan termasuk modal? Karena kalau rata-rata di Kabupaten Mesuji itu pertanian dan perkebunan. Jadi ternyata dalam mengoperasionalkan itu, melaksanakan itu ada biaya produksinya, Gus. Untuk pupuk, untuk perawatan semprot. Apakah pencatatan itu termasuk menjadi pemotongan dalam penghasilan setahun terakhir atau dia secara keseluruhan? Karena terkadang kalau responden ditanya, Bapak Ibu mohon izin dalam setahun, kita ngitungnya kan mencari data itu dari kalau petani karet mulungnya berapa kali, ya kan, dalam sebulan nanti kita akumulasikan. Nah ternyata juga ada juga yang tersampaikan itu belum bersih Pak, kami dipotong juga ada untuk perawatan, untuk mupuk. Nah itu mohon penjelasannya Gus. Terima kasih matur nuwun atas kesempatan yang diberikan, luar biasa. Salam. Berdiri sebaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Jadi memang ini perlu penjelasan tentang penghasilan karena memang ya kalau pemahaman saya sih atas biaya-biaya itu ya harus dikurangi dulu sebelum. Jadi kalau memang belanjanya 1 juta, taruh kata ini kita berdagang nih, modal 1 juta belanja sesuatu, kemudian setelah dijual ya dikurangi dulu apa modalnya, baru kemudian penghasilan saya 200.000 atau untung saya 200.000 setelah dikurangi transport dan seterusnya, berarti realnya penghasilan berapa. Tapi silakan Gus Ivan, ini frame-nya seperti apa, termasuk juga
kadang-kadang kita menemukan ada pekerjaan utama tapi bukan penghasilan utama. Jadi kayak nih perangkat desa pekerjaan utama, tapi penghasilan utamanya, oh ternyata dia punya apa? Punya toko kelontong, ternyata dia punya rental peralatan pertanian dan seterusnya. Jadi pekerjaan utama itu apa? Penghasilan utama kadang bukan dari pekerjaan utama. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco. Saya kira apa namanya ini Pak Eko ini di Mesuji ini memang tergolong pendamping yang Aktif. bagus ini Gus Koco, aktif ya. Ya. Sampai hari ini Jejak saja digitalnya ketahuan ya. 128 jam selama bulan April ini. Dan paling banyak pekerjaannya adalah untuk fasilitasi sampai 86 jam ya. Nanti masing-masing pendamping akan memperoleh hal itu. Ini memang apa namanya aplikasinya sedang ada tambahan, jadi harusnya tanggal 20 tapi sudah mundur sampai hari ini, paling nanti siang atau besok. Para pendamping mengetahui semuanya. Kemudian tadi penghasilan itu adalah seluruh penghasilan. Jadi bukan hanya penghasilan utama. Makanya tadi ada setiap satu penghasilan diisi dia menghasilkan berapa dan berapa rupiah pendapatannya, kemudian disimpan, kemudian klik baru lagi untuk penghasilan berikutnya, diisi berapa hasilnya dan berapa rupiah, simpan lagi, kemudian klik berikutnya, seperti itu. Jadi apa gunanya? Memang salah satu koreksi terhadap penghitungan kesejahteraan warga itu selama ini dihitung dari pengeluaran. Yang kemarin sudah kita ketahui bahwa pengeluaran itu hanya cocok untuk golongan miskin, tapi untuk golongan yang tidak miskin tidak cocok gitu. Karena yang golongan tidak miskin bisa punya penghasilan jauh lebih banyak daripada pengeluaran. Nah, resiko bagi desa ya, kalau kita mendapatkan penghasilan, yang pertama memang keuntungannya desa mengetahui relatif kemakmuran warganya. Tapi biasanya nanti ketimpangan dari kalau dihitung dari penghasilan itu biasanya ketimpangan lebih tinggi daripada dihitung dari pengeluaran ya. Karena kita relatif lebih bisa mendata penghasilan golongan-golongan atas yang ada di desa gitu. Kalau pengeluaran itu yang golongan atas tidak bisa terdeteksi. Jadi ini seluruh penghasilan ini Pak Eko ya. Kemudian tadi Gus Koco juga sudah menangkap bahwa kalau ada usaha maka itu adalah hasil akhirnya Pak Eko dan kerabat desa. Jadi memang benar kalau tadi saya kira menarik itu contohnya menggunakan karet tadi, kemudian melihat cara menghitungnya, kemudian dikalikan 12 karena itu rutin ya. Jadi bisa dikalikan 12 gitu. Dan itu kemudian dikurangi berbagai jasa. Sehingga ini adalah penghasilan bersih Pak Eko. Begitu Gus Koco. Oke, ini ada yang menarik juga dari Muhammad Rifki. Ini tentang pesantren tapi status anak ketika pendataan dilakukan rumah tersebut dijawab orang tuanya. Desa tidak pernah punya data. Bentar. Pesantren berasal dari tetangga desa setempat yang bisa kita pastikan bahwa desanya sedang mendata. Kalau statusnya anak, mungkin ketika pendataan dilakukan di rumah, tempatnya bisa dijawab oleh orang tua. Kalau individu santrinya akan bingung juga mengelola insentif pendataannya. Saya nggak tahu ini insentif pendataan itu maksudnya honor untuk tim pendataan atau bagaimana. Ini pertanyaannya seperti itu Gus. Ini silakan diberikan pencerahan karena memang kadang juga ada hal-hal yang serupa dari daerah-daerah lain. Ya, karena saya masuk lagi jadi banyak pertanyaan nggak kebaca ini Gus. Cuma yang terakhir aja. Jadi ini pertanyaannya soal honor ini berarti. Atau jadi ada dua ya Pak Refli? Ada dua. Jadi ketika yang nyantri itu adalah orang dari desa sekitar, asumsinya kan di sana juga didata. Ketika kemudian
data yang Perlu santri, kemudian dipastikan. pertanyaannya insentif kan gitu. Ya, perlu dipastikan itu Pak Refki bahwa desa yang di sekitarnya itu memang mendata santri tersebut gitu. Ya. Kalau Kalau yang insentif itu dari Robi. Kalau ya, Pak Rafki lebih ke urusan yang tadinya. ya. Ya, Jadi nggak apa-apa itu tidak didata di pesantren, tapi harus yakin yang penting itu sebetulnya adalah warga didata begitu. Kalau dia memang pesantrennya itu dari desa tetangga dan itu sudah didata di sana ya nggak apa-apa. Kita menggunakan aspek real karena partisipatori sensus tadi gitu. Jadi kalau memang yang penting didata seperti itu. Jadi jangan sampai ada warga tidak didata sehingga nanti tidak memperoleh layanan-layanan itu apa yang tidak diinginkan seperti itu. Sama seperti Dukcapil, meskipun tidak ada NIK tetap didata sehingga nanti mendapatkan layanan pengisian NIK. Ini gunanya juga begitu. Kemudian soal insentif kalau itu artinya honor. Honor itu dana desa sudah pasti tidak boleh karena ini memang relawan gitu. Meskipun pada waktu awal dulu sempat diselewengkan menjadi pokja ya. Gunanya untuk mendapatkan dana tapi kebijakan Gus Menteri kemudian ditambah dengan istilah relawan. Tapi tetap saja bisa mendapatkan misalnya honor dari selain dana desa Gus Koco. Jadi ada beberapa desa menggunakan ADD, kemudian ada yang menggunakan PAD, PADS, ada juga LSM yang kemudian ikut mendukung SDGs masuk ke desa dan kemudian bekerja sama dengan desa. Jadi honornya dari LSM tersebut gitu. Tapi intinya jangan dari dana desa. Sebagai gantinya itu bisa dilihat dari operasionalnya itu, Gus Koco. Jadi di beberapa kabupaten itu memang tidak boleh ada operasional level desa. Jadi apa transportasi lokal desa itu dilarang gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu mohon supaya disampaikan ke Gus Menteri ya. Bisa melalui Sapa Desa atau WA langsung Gus Menteri karena Gus Menteri akan langsung menyurati, menelpon kepala daerahnya supaya dibolehkan ada komponen transportasi di dalam desa. Seperti itu kondisinya saat ini. Misalnya saat ini Gus Menteri sudah memastikan supaya di beberapa kabupaten di Jawa Timur, karena menyampaikan di Jawa Timur waktu itu, menelpon bupatinya supaya ada aturan khusus untuk pendataan ini minimal ada transport di dalam desa. Seperti itu Gus Koco, kerabat desa. Oke, ini ada yang menarik Gus terkait dengan mencatat penghasilan nelayan tradisional yang tidak tetap. Jadi kalau yang saya tangkap sih sebenarnya tadi Gus Ivan sudah menyampaikan tentang rata-rata tahun kemarin, artinya tahun kemarin itu satu tahun itu kira-kira dapatnya berapa itu yang dijadikan pedoman. Kalau tidak salah tangkap sih seperti itu, tapi lebih jelasnya silahkan Gus Ivan menyampaikan dan bisa langsung dilanjut dengan ini ada yang ketinggalan informasi bagaimana mengisi NIK dan KK jika warga tidak punya NIK yang NIK dan KK atau pakai KK lama jadi NIK terutama yang di pelosok dan orang-orang tua. Silakan, Gus. Ya yang Pak Widodo. Jadi mengapa disebut penghasilan setahun terakhir? Itu memang antara lain untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu. Jadi memang tidak menentu, sudah pasti tidak menentu. Maka kemudian ditanyakan setahun terakhir seperti apa. Ya. Jadi periodisasi sebulan terakhir, setahun terakhir itu sebetulnya adalah cara para ahli statistik untuk memastikan bahwa datanya itu adalah data pengalaman. Jadi datanya itu faktual. Bukan misalnya berapa rata-rata pendapatan per bulan. Kalau itu nanti bisa mengira-ngira. Tapi kalau ditanya berapa pendapatan sebulan terakhir, maka itu artinya adalah pengalaman yang harapannya adalah kemudian jawabannya faktual. Demikian juga untuk nelayan, pertanyaannya bukan rata-rata pendapatan bulanan, ya, tapi yang ditanya adalah setahun terakhir
mendapat berapa gitu. Jadi dengan cara itu harapannya menggunakan recall istilahnya, nelayan mengingat setahun terakhir ini punya penghasilan berapa. Begitu Gus Koto, tepat seperti itu. Pak Widodo. Ya. Oke, terima kasih. Ini Mas Aziz Yul Hakim ini resen terus tapi suruh buka videonya nggak dibuka, jadi saya belum kasih kesempatan untuk untuk bicara. Ini ada dari Dimas, Gus, apakah Pokja lain bisa menginput aplikasi dengan menggunakan HP yang berbeda, namun menggunakan password dan user yang sama? Apakah data sudah diinput oleh Pokja yang berbeda akan tersimpan? Silakan, Gus. Ya. Tuh, Mas Ayis sudah mulai membuka videonya dari Bengkulu, Ya. Lepong. Ya, sebetulnya begini, sebetulnya bisa saja diisi Pokja lain. Kita masuknya hanya menggunakan nomor NIK, username-nya, kemudian password-nya adalah menggunakan nomor HP. Ya. Hanya saja ketika didaftarkan username-nya itu sudah ada lokasi penugasannya gitu. Yang dimaksud dengan Pokja lain, kalau itu Pokja dari desa lain, maka dia akan mengisi desa awalnya saja, tidak mengisi desanya gitu. Jadi misalnya ini Pokja desa A, kemudian HP-nya diisi oleh Pokja desa B. Nanti di dalam HP-nya itu lokasinya sudah Pokja desa A gitu. Pokja desa B mungkin bisa. Benar, Gus. Artinya ketika kemudian input nih, itu Ya. kan menggunakan usernya nick, kemudian passwordnya mungkin nomor HP atau apalah. Ya. Nah, kemudian ketika itu masuk, itu otomatis karena kombinasi ini itu hanya masuk ke desa yang dia teregistrasi. Ya, betul. Jadi Artinya, di dalam registrasi Pokja itu antara lain adalah dia tugasnya di desa mana, kecamatan mana, sampai ke provinsi mana, begitu Gus Koco. Jadi nomor itu terlog di desa tempat tugas Pokja itu. Kalau digunakan artinya, ya. Artinya username dan password itu otomatis hanya masuk untuk keperluan di desa tersebut ya. Pemutahiran di data desa yang sudah tercatat di di server ya. Ya. Oke, waktu kita tinggal 3 menit, Mas Aziz. Dari tadi udah saya kasih kesempatan untuk membuka videonya, tapi nggak dibuka. Silakan saya kasih waktu 1 menit aja kalau ingin menyampaikan sesuatu, karena kita perlu apresiasi terhadap teman-teman yang lain juga. Silakan. Baik Pak Gus, terima kasih. Pertanyaannya mungkin tadi sempat gangguan karena kita sedang hujan. Jadi di tempat kami ini, di Lebong ini, ada kasus kami temukan, jadi anak yang menikah di bawah umur, lalu bagaimana cara pendataannya, sedangkan si anak ini sudah menikah, dalam satu hubungan kakak mereka berbeda. Jadi si suami yang anak laki-laki ini masih masuk dalam kakak keluarganya, sedangkan yang perempuan masih masuk dalam keluarga di desa lain. Nah, itu mungkin pertanyaannya Pak, teknisnya seperti apa? Karena kalau kami menyampaikan ke desa itu tetap kita data, tapi bukan masuk ke dalam pendataan keluarga, tapi masuk dalam pendataan individu untuk istrinya. Itu mungkin pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait masalah pekerja yang musiman HOK, itu seperti apa cara penghitungan penghasilannya kalau kita hitung dalam rank 1 tahun, Pak? Jadi karena otomatis dia nanti akan masuk di dalam kategori keluarga miskin. Karena kalau kita ngacu di PPS itu penghasilan di bawah 460.000 itu bisa dikategorikan miskin. Mungkin ini Pak, saya Aziz dari Lebong, Pak. Terima kasih. Silakan, Gus. Ya, jadi tadi anak menikah di bawah umur ya, itu kita seperti biasa karena participatory sensus kita menggunakan
yang real ada di lapangan di desa. Jadi kearifan desa untuk melihat itu. Kalau menurut kami mestinya desa akan menganggap mereka sebagai keluarga baru, meskipun belum punya kakak, gitu Pak Aziz. Jadi di keluarga baru itu tidak hanya pendataan individu, tapi sebaiknya pendataan keluarga juga, keluarga baru yang memang belum punya kakak baru. Jadi nanti tugasnya adminduk untuk memberi kakak baru. Jadi di, di, di keluarga, di pendataan keluarga itu kepala keluarganya kalau menurut desa itu biasanya yang ayahnya, suaminya atau istrinya gitu kan, beda-beda masalahnya. Kalau misalnya suaminya, maka dia diwawancarai juga sebagai kepala keluarga. Dengan kakak dia, Pak Aziz. Kemudian istrinya nanti ketika menjawab sebagai individu ya, dan nanti suaminya juga sebagai individu, istrinya menggunakan kakaknya istri juga. Jadi di situ nanti di bagian analisis nanti kelihatan, sama seperti kalau kita masuk ke hotel kemudian ditanya nomor KTP suami ya. Kenapa KTP suami kok beda alamatnya dengan KTP istri? Itu hotel akan menganggap wah ini pasti bukan suami istri gitu. Itu tapi kan bisa saja masih seperti itu karena memang belum ada perubahan KTP gitu kan. Karena baru menikah seperti itu. Nah, ini di desa perlu lebih arif bahwa dia memang keluarga meskipun kakaknya berbeda gitu Pak. Kemudian pekerja musiman seperti tadi dengan Pak Widodo itu, yang penting memang ditanyakan per tahunnya Pak Aziz. Ya. Jadi dan di samping itu tadi disampaikan juga oleh Pak Eko tadi bahwa ini semua penghasilannya Pak Aziz. Jadi kalau dia pekerja musiman, hampir pasti di masa dia tidak bekerja dia juga mengambil penghasilan yang lain gitu. Nah itu juga ditanyakan sehingga totalnya muncul seperti itu. Satu hal yang menarik untuk kita semua kerabat desa itu bahwa sebetulnya garis kemiskinan BPS itu semula itu dirumuskan dari gizi, ya, dari gizi. Jadi manusia itu sehari itu harusnya mendapatkan masukan kalori 2.100 kilokalori. Nah itulah garis kemiskinan. Jadi 2.100 kilokalori per hari itulah garis kemiskinan. Menurut teori harusnya di bawah garis kemiskinan itu tidak ada, karena orang pasti meninggal. Karena gizinya nggak cukup maka orang akan meninggal. Tapi ternyata BPS menemukan pengeluaran itu hanya 100 atau di bawah 100.000 per orang per bulan ya. Itu tetap hidup itu. Jadi dari situ kemudian disimpulkan bahwa ada data yang tidak terhitung. Karena selama ini datanya pengeluaran. Kalau datanya penghasilan, maka akan terhitung bahwa meskipun Pak Aziz mengatakan mungkin di bawah garis kemiskinan, nanti ketika ditanya penghasilan lain-lainnya itu Pak Aziz, maka dia pasti akan ada di bawah garis kemiskinan. Ya tandanya karena dia masih hidup itu, pasti ada di atas garis kemiskinan gitu. Nah itu untuk membuktikan, maka desa bisa membuktikan dengan total pendapatan dari seluruh penghasilannya, seluruh pekerjaannya. Begitu Pak Aziz, kerabat desa, Gus Koco. Oke, terima kasih. Ini sudah pukul 8, sudah di penghujung acara dan Prof. Yoyon juga sedang tidak bergabung. Jadi kerabat desa kita masih akan ada agenda spesial ini sampai besok. Mungkin minggu depan kita akan agendakan tetap 1 jam seperti biasanya, tapi dalam format lebih pada silahkan bertanya apa saja, Gus Ivan akan menjawabnya. Kira-kira seperti itu. Dalam format pendataan SDGs desa, jadi jangan tanya yang lain-lain. Ini tanya hal-hal yang pribadi gitu kan, hobinya makan di mana dan seterusnya, jam berapa nggak taunya nanti ditemui di situ kan repot juga kan gitu. Oke, terima kasih kerabat desa, teman-teman pendamping lapangan desa, pendamping desa yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, tenaga ahli yang ada di provinsi, dan semua orang-orang hebat yang ada di Kementerian Desa. Terima kasih sudah mendukung acara ini.
Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan manfaat. Semoga acara ini baik dan selalu membaikkan. Dan untuk kerabat desa yang ingin mendapatkan e-sertifikat karena mengikuti acara ini, acara ini spesial. Kalau di tukang mie itu spesial double telur, tapi kalau sarapan SDGs ini spesialnya karena pesertanya dapat bisa memperoleh e-sertifikat. Biasanya yang dapat e-sertifikat itu hanya narasumber, tapi spesialnya kali ini adalah pesertanya bisa dapat e-sertifikat dan sudah kita siapkan, alhamdulillah sampai yang kemarin sudah terdistribusi. Kalau masih ada yang salah-salah kurang bisa dikonfirmasikan ke nomor WA Official TV Desa, dan mohon nomor WA Official TV Desa bisa disimpan sebagai nomor WA official, jadi kalau pas berkirim informasi bisa langsung masuk, karena kalau belum disimpan kadang-kadang tidak bisa terkirim beritanya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kita akan berjumpa kembali esok dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holubis kontrol baris, salam SDGs desa. Terima kasih.